Halo, selamat malam semuanya. Saya Eko dan kita balik lagi di channel Sound in the Dark. Untuk yang sudah like video ini, semoga panjang umur, sehat selalu. Cerita horor kali ini adalah karya saya yang berjudul Hotel Misterius. Apakah kalian berani dengerin ini sendirian? Kalau berani, oke, kita mulai. Mematikan lampu, pejamkan matamu dan dengarkan ceritaku. Hujan deras mengguyur jalanan gelap yang membentang tanpa ujung. Raka menggenggam erat setir mobilnya. Matanya menyipit mencoba menembus kabut yang semakin tebal. Jarum jam di dashboard menunjukkan pukul 23.47. Ia seharusnya sudah sampai di rumah 1 jam yang lalu. Tetapi GPS di ponselnya tiba-tiba tidak berfungsi. Layar hanya menampilkan sinyal error, membuatnya terpaksa mengandalkan insting untuk menemukan jalan pulang. Setiap tikungan yang diambil terasa asing. Pohon-pohon tinggi berjajar di kedua sisi jalan. Ranting-rantingnya melambai menyerupai tangan yang ingin meraih sesuatu. Tidak ada lampu jalan, tidak ada tanda-tanda kehidupan selain suara hujan yang menghantam kaca mobilnya dengan keras. Raka mulai merasa cemas. Ia seharusnya sudah melewati kota kecil beberapa kilometer lalu. Tapi entah bagaimana, ia justru merasa semakin masuk ke daerah yang tidak dikenalnya. Lalu di kejauhan, cahaya samar mulai terlihat di balik kabut. Raka menghela napas lega. Sebuah bangunan berdiri di sisi kanan jalan. Lampunya remang-remang tetapi cukup untuk menarik perhatiannya. Sebuah papan kayu tua bergoyang tertiup angin di depan bangunan itu dengan tulisan yang hampir pudar. Hotel Del Mora. Tanpa berpikir panjang, Raka membelokkan mobilnya ke area parkir hotel. Tidak ada kendaraan lain, hanya mobilnya yang terpantul samar di kaca depan gedung itu. Jantungnya masih berdebar saat ia mematikan mesin dan menarik napas panjang. Ia tidak menemukan informasi apapun tentang hotel ini di internet. Tapi saat ini, satu-satunya yang ia butuhkan hanyalah tempat beristirahat. Besok pagi, ia bisa mencari tahu lebih lanjut. Saat ia melangkah masuk ke dalam hotel, suara bel kecil berbunyi di atas pintu, bergema di lorong panjang yang kosong. Udara di dalam terasa lebih dingin dibandingkan di luar. Meja resepsionis tampak usang, dengan buku tamu tebal yang tergeletak di atasnya. Di belakang meja, seorang pria tua dengan senyum samar menatapnya. "Selamat datang di Hotel Del Mora, Pak Raka," ucap pria itu dengan suara yang dalam dan datar. Raka tersentak. Ia yakin belum memperkenalkan dirinya. Raka mencoba menenangkan diri. Mungkin resepsionis sudah melihat namanya dari plat nomor mobil atau menemukan informasi lain. Ia mengabaikan rasa aneh yang merayapi pikirannya dan mengangguk kecil. "Ya, saya butuh kamar untuk malam ini. Ada yang tersedia?" Tanyanya, suaranya terdengar lebih gugup dari yang ia harapkan. Resepsionis itu tersenyum lebar hingga menampakkan giginya yang rapi namun tak berjiwa. "Tentu saja Pak Raka, kamar 306 sudah disiapkan untuk Anda." Raka mengernyit. "Disiapkan? Saya bahkan belum memesannya." Pria itu tidak menjawab, hanya menggeser sebuah kunci tua dengan gantungan logam berukir angka 306 ke arahnya. "Pelayan kami akan mengantar Anda ke kamar. Selamat beristirahat." Sebelum Raka bisa bertanya lebih lanjut, seorang wanita berpakaian seragam hotel muncul dari lorong samping. Wajahnya pucat dengan senyum tipis yang tak pernah luntur. Matanya menatap Raka lekat-lekat, seolah mencoba mengingat setiap inci wajahnya. "Silahkan ikut saya," ucapnya dengan nada lembut namun dingin. Raka mengambil kunci itu dengan ragu, lalu mengikuti wanita itu menuju lorong panjang yang remang-remang. Sepanjang perjalanan, ia merasa ada yang mengawasinya. Beberapa tamu hotel tampak duduk di sofa ruang tunggu, tetapi mereka tidak berbicara satu sama lain, hanya diam menatapnya dengan mata yang kosong. Saat mereka melewati sebuah cermin besar di ujung lorong, Raka melirik bayangannya. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Refleksinya tampak sedikit lebih lambat dari gerakannya sendiri. Pelayan itu berhenti di depan pintu kamar 306. Dengan senyum aneh yang sama, ia menyerahkan kunci kepada Raka. "Selamat malam Pak Raka, semoga Anda betah di sini." Ada nada yang sulit dijelaskan dalam suaranya, seolah ada sesuatu yang ia sembunyikan. Begitu pintu tertutup di belakangnya, Raka menghela napas panjang. Ia memandangi ruangan itu, lampu kuning redup, perabotan kayu tua, dan jendela yang menghadap ke kegelapan luar. Suasana kamar itu terasa aneh, seperti sudah lama tidak dihuni. Namun
yang tidak berdebu sedikit pun. Dan yang paling membuatnya merinding, di meja kecil dekat ranjang ada buku tamu kecil. Ia membuka halaman pertamanya. Di sana tertulis namanya Raka dengan tanggal check-in yang kosong. Malam semakin larut, tetapi tidur adalah hal terakhir yang bisa dilakukan Raka. Perasaan gelisah menyelimuti pikirannya. Setiap sudut kamar ini terasa mengawasinya. Ia memutuskan untuk keluar dan mencari udara segar di lobi. Saat membuka pintu, lorong hotel tampak kosong dan sunyi. Hanya lampu-lampu redup yang berkedip sesekali. Raka melangkah perlahan, tetapi langkahnya terhenti ketika mendengar suara sepatu berdicit di lantai kayu. Langkah kaki. Ia menoleh ke kiri, lorong gelap dan kosong. Ia menoleh ke kanan, tidak ada siapapun, namun suara langkah itu masih terdengar semakin dekat. Raka menahan napas, ia menunggu beberapa saat, berharap itu hanya ilusi pendengarannya. Tapi kemudian sesuatu bergerak di ujung lorong. Bayangan samar melintas cepat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menelan ludah dan mempercepat langkah menuju tangga. Namun saat menuruni anak tangga menuju lantai 2, rasa aneh mulai menjalar dalam tubuhnya. Saat kakinya menginjak lantai berikutnya, ia mengangkat kepalanya dan membeku. Di hadapannya terhampar lorong lantai 3, tempat yang sama seperti tadi. Dengan napas memburu, ia berbalik dan mencoba turun lagi. Tangga itu terasa lebih panjang dari seharusnya, tetapi ia terus berjalan, yakin akan sampai di lobi. Namun saat mencapai ujung tangga, ia kembali berdiri di lorong lantai 3, tepat di depan pintu kamarnya sendiri. Deja vu yang kuat menghantamnya. Ia tahu ia sudah berjalan turun, tetapi bagaimana bisa kembali ke tempat yang sama? Raka menyentuh dinding dingin, mencoba memastikan ini bukan mimpi buruk. Di ujung lorong, ia melihat sesuatu. Sosok seseorang berdiri diam, dan sosok itu terlihat seperti dirinya sendiri. Dengan perasaan gelisah, Raka akhirnya tiba di lobi hotel. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencari sesuatu yang bisa membuktikan bahwa semua ini tidak nyata. Matanya tertuju pada sebuah foto tua yang tergantung di dinding dekat meja resepsionis. Foto itu menampilkan beberapa tamu yang berdiri di depan hotel mengenakan pakaian bergaya klasik. Namun di antara mereka ada satu wajah yang membuatnya merinding. Salah satu pria dalam foto itu terlihat persis seperti dirinya. Dengan tangan gemetar, ia berbalik ke arah resepsionis. "Siapa orang ini?" tanyanya. Pria di balik meja hanya tersenyum samar. "Anda sudah tahu jawabannya, Pak Raka." Malam kedua di Hotel Delmora terasa semakin ganjil. Raka mencoba tidur, tetapi suara berbisik dari kamar sebelah membuatnya terjaga. Seharusnya kamar itu kosong. Dengan hati-hati, ia bangkit dan mengetuk pintu kamar sebelah. Beberapa detik berlalu sebelum sebuah suara menjawab. Namun yang terdengar adalah suaranya sendiri. "Ya, ada apa, Pak Raka?" Jantungnya berdegup kencang. Dengan tangan gemetar, ia memutar gagang pintu dan mendorongnya perlahan. Kamar itu kosong. Namun saat ia melihat ke cermin di dalam ruangan, bayangannya bergerak sendiri, memandang balik dengan senyum yang tidak ia buat. Raka duduk di tepi ranjang, napasnya masih tersengal. Setelah pengalaman aneh di lorong hotel, ia merasa harus mencari tahu lebih banyak tentang tempat ini. Matanya tertuju pada meja di sudut kamar, di mana sebuah buku tamu tua dengan sampul kulit tergeletak di atasnya. Dengan tangan gemetar, ia membuka halaman pertama. Nama-nama para tamu hotel tertulis rapi dalam tinta hitam. Namun semakin ia membalik halaman, ia mulai menyadari sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Di salah satu halaman tertulis namanya sendiri, Raka. Namun yang lebih mengerikan, di kolom tanggal check-in tertera angka 20 tahun yang lalu. Jantungnya berdegup kencang. Ini tidak mungkin. Ia baru pertama kali datang ke hotel ini, bukan? Tangannya semakin gemetar saat ia menelusuri daftar nama lainnya. Banyak nama yang dicoret dengan garis kasar, seolah-olah pemilik nama itu pernah ada, tetapi kemudian dihapus dari keberadaan. Apakah mereka tamu yang menghilang?
Ataukah sesuatu yang lebih buruk terjadi pada mereka? Saat ia masih menatap buku itu dengan ngeri, seseorang berbisik di belakangnya. "Kamu sudah pernah di sini. Kamu akan kembali lagi." Raka menoleh cepat. Seorang tamu dengan wajah pucat berdiri di ambang pintu. Tatapannya kosong, seakan tidak benar-benar hidup. Dan sebelum Raka sempat berkata apapun, tamu itu menghilang begitu saja, seolah-olah tidak pernah ada. Ketakutan semakin mencengkeram Raka. Ia harus keluar dari hotel ini sekarang juga. Dengan langkah tergesa, ia berlari menuju lobi. Napasnya memburu, dadanya terasa sesak. Pintu keluar tampak hanya beberapa meter di depan. Cahaya dari luar menyelinap masuk melalui celah kaca. Dengan sekuat tenaga, ia meraih gagang pintu dan mendorongnya. Namun saat ia melangkah keluar, ia kembali berada di lorong lantai 3. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia mencoba lagi, berlari ke arah pintu yang sama, bahkan menutup matanya sambil melewatinya. Tapi setiap kali ia membuka mata, ia tetap berada di lorong hotel yang sama. Identik, seakan-akan hotel ini menelannya hidup-hidup. Panik, Raka mencari cara lain. Ia mendobrak pintu darurat dan menuruni tangga dengan cepat. Namun semakin ia turun semakin terasa aneh. Langkahnya semakin berat. Lorong-lorong yang ia lewati terasa tak berujung. Saat ia akhirnya menemukan pintu di dasar tangga dan membukanya, jantungnya nyaris berhenti. Ia kembali di lantai 3. Pikirannya mulai kacau. Tidak mungkin, tidak masuk akal. Ia memegang kepalanya, mencoba bernalar, tapi segala logika seolah lenyap di tempat ini. Dengan putus asa, ia berlari ke kamarnya, membuka jendela dan menatap ke bawah. Kegelapan malam menyelimuti halaman hotel. Tidak ada tamu, tidak ada suara. Dunia di luar terasa begitu jauh dan tak tergapai. "Kalau pintu tidak bisa, aku harus melompat," gumamnya. Dengan tekad bulat, ia naik ke ambang jendela. Udara malam terasa dingin menusuk kulitnya. Tanpa pikir panjang, ia melompat. Tubuhnya jatuh semakin cepat, hingga akhirnya ia menghantam sesuatu yang empuk. Ketika ia membuka mata, ia tidak berada di luar hotel. Ia berada di tempat tidurnya, di dalam kamar 306. Raka tersentak bangun, keringat dingin mengalir deras di pelipisnya. Ini mustahil. Ia baru saja melompat keluar, tapi entah bagaimana hotel ini menolak membiarkannya pergi. Ia beranjak dari tempat tidur, mencoba mencari tanda-tanda bahwa semua ini hanyalah mimpi buruk. Tapi sesuatu yang lain menarik perhatiannya. Dinding kamar perlahan berdenyut, seolah-olah hotel ini bernafas. Wallpaper yang tadinya usang kini bergerak seperti kulit yang hidup, berdesir mengikuti ritme tak kasat mata. Dari sudut ruangan, bayangan hitam mengintip, perlahan bergerak mendekatinya. Tidak ada mata, tidak ada wajah, hanya kegelapan pekat yang seakan menghisap cahaya di sekelilingnya. Lantai mulai bergetar pelan, suara berbisik memenuhi udara. Bukan satu, bukan dua, melainkan puluhan suara yang berbisik serempak, memenuhi pikirannya dengan kata-kata yang tidak bisa ia pahami. Hotel ini hidup, dan ia adalah bagian dari permainan yang tidak bisa dimenangkannya. Raka berjalan tanpa arah di lorong hotel yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Rasa panik perlahan berubah menjadi frustasi. Ia harus menemukan jawaban. Ada sesuatu yang tidak beres dan ia tidak akan membiarkan dirinya terjebak di sini selamanya. Saat melewati lobi yang kosong, matanya menangkap sesuatu di balik meja resepsionis. Sebuah pintu kecil dengan tulisan "Staff Only". Hatinya berdebar. Tidak ada tempat yang bisa memberinya jawaban. Itu pasti di dalam sana. Dengan ragu ia meraih pegangan pintu dan mendorongnya. Mengejutkannya, pintu itu tidak terkunci. Ia masuk ke dalam ruangan kecil yang dipenuhi rak-rak berisi tumpukan buku tamu lama, berkas, dan layar monitor CCTV yang masih menyala. Salah satu monitor menampilkan rekaman dari kamera lobi. Tangannya gemetar saat ia menekan tombol mundur di pemutar video. Di layar ia melihat dirinya sendiri. Ia masuk ke hotel, basah kuyup karena hujan, lalu berbicara dengan resepsionis. Namun sesuatu yang aneh terjadi. Setelah beberapa menit, rekaman itu berubah.
Dirinya yang baru saja tiba-tiba menghilang, lalu layar kembali menampilkan rekaman lain di mana ia masuk lagi ke hotel dengan kondisi yang sama, seolah-olah kejadian itu terus berulang. Dengan napas memburu yang mempercepat video, semakin banyak rekaman yang ia putar, semakin jelas pola yang ia lihat. Ia telah datang ke hotel ini berkali-kali, selalu tersesat, selalu menginap, selalu mencari jalan keluar, hanya untuk kembali lagi, lupa segalanya. Tangannya mencengkeram meja saat kenyataan menghantamnya. Tidak, ini tidak mungkin. Tiba-tiba suara langkah mendekat dari belakang. Raka menoleh cepat dan melihat resepsionis berdiri di ambang pintu tersenyum ramah. "Kamu akan selalu kembali," katanya dengan suara lembut, seolah-olah itu adalah kepastian mutlak. Raka menatapnya dengan ngeri. Ia tidak hanya terjebak, ia sudah menjadi bagian dari hotel ini lebih lama dari yang bisa ia ingat. Raka mundur perlahan, tubuhnya gemetar saat kata-kata resepsionis terus terngiang di kepalanya. Matanya kembali ke layar monitor CCTV yang berkedip-kedip, menampilkan dirinya datang ke hotel berkali-kali. Tidak hanya dalam satu atau dua rekaman, tetapi lusinan puluhan. Berbagai versi dirinya selalu datang dalam kondisi yang sama, bingung, basah kuyup, dan mencari tempat beristirahat. Perlahan sebuah pemahaman mengerikan merayap ke dalam benaknya. Ia tidak hanya terjebak di hotel ini, ia telah berada di sini selama puluhan tahun. Jantungnya berdegup kencang saat ia meraih salah satu buku tamu yang berdebu di meja. Tangannya gemetar saat membolak-balik halaman mencari namanya. Ini dia, nama Raka tertulis berkali-kali dengan tanggal check-in yang terus berulang. Tahun demi tahun berlalu, tetapi tidak ada satupun tanggal check-out yang tertulis di sampingnya. Tidak ada tamu yang benar-benar meninggalkan Hotel Del Mora. Sebuah suara lirih menarik perhatiannya. Ia menoleh ke lorong hotel yang kini tampak lebih kelam dari sebelumnya. Cahaya lampu berkelap-kelip menciptakan bayangan aneh di dinding. Lalu ia melihat mereka, para tamu lain. Namun ada sesuatu yang salah. Mereka tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulit mereka memucat, mata mereka kosong, tubuh mereka perlahan kehilangan bentuk aslinya, seolah-olah perlahan-lahan larut menjadi bagian dari hotel itu sendiri. Beberapa dari mereka tidak memiliki wajah, hanya bayangan yang samar. Yang lain berjalan dengan langkah terseok-seok seperti lupa bagaimana cara menjadi manusia. Salah satu dari mereka berhenti di depan Raka, menatapnya dengan lubang hitam kosong di wajahnya. "Kita semua tersesat di sini." Suara parau itu bergema di kepalanya dan tidak akan pernah bisa keluar. Raka mencengkeram kepalanya, berusaha menolak kenyataan yang semakin menyesakkan dadanya. Tapi di sudut pikirannya ia tahu, hotel ini bukan sekedar tempat menginap. Hotel ini adalah penjara bagi jiwa-jiwa yang hilang. Dan ia hanyalah salah satu dari mereka. Raka tidak bisa menerima nasibnya. Ia menolak menjadi bagian dari hotel ini dengan sisa keberanian yang dimilikinya. Ia berlari mencari cara untuk menghancurkan tempat terkutuk ini. Tangannya menyapu meja, menjatuhkan buku tamu ke lantai. Ia meraih benda terdekat, sebuah kursi, dan melemparkannya ke arah kaca lobi. Suara pecahan kaca memenuhi udara. Tanpa ragu ia melewati celah itu, merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Jantungnya berdebar kencang saat ia berlari keluar hotel, meninggalkan bangunan mengerikan itu di belakangnya. Cahaya lampu jalan mulai terlihat di kejauhan. Ia telah berhasil, atau begitulah yang ia pikirkan. Saat ia berkedip, tiba-tiba semuanya berubah. Ia terbangun di tempat tidur kamar 306. Napasnya terengah-engah, matanya menyapu ruangan. Lampu, jendela, segalanya tetap sama. Tidak ada pecahan kaca, tidak ada tanda-tanda bahwa ia baru saja melarikan diri, seolah-olah semua usahanya sia-sia. Tidak. Dengan putus asa ia mencoba segalanya. Ia membakar tirai, memecahkan cermin, menghancurkan pintu.
Setiap kali ia merasa berhasil, ia hanya akan terbangun kembali di tempat yang sama. Hotel ini tidak bisa dihancurkan. Hotel ini adalah perangkap waktu. Saat keputusasaan merayap dalam pikirannya, sesuatu menarik perhatiannya dari jendela kamar. Ia melihat seseorang memasuki lobi hotel, seorang traveler baru. Seorang pria dengan jaket basah kuyup karena hujan berdiri ragu di depan meja resepsionis. Ia melihat resepsionis wanita itu menyambutnya dengan senyum yang familiar. Raka mengenali momen itu. Ia telah mengalaminya sendiri. Entah sudah berapa kali. Resepsionis menyerahkan kunci kamar 306. Sebelum pintu kamar tertutup, Raka mendengar suara yang kini menghantui pikirannya. Selamat datang kembali. Oke, terima kasih untuk yang sudah menyimak sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi kalian. Karena di setiap malam Jumat, saya akan terus mengupload video cerita horor untuk menghibur teman-teman sebelum tidur. Bagi yang mempunyai cerita horor, saya akan share email saya di kolom deskripsi agar cerita teman-teman bisa ditampilkan di sini. Untuk itu, terima kasih dan selamat malam.